bersyukur kita kembali bertemu dalam pelayanan pada saat ini melalui kebaktian rumah tangga di rumah tangga kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita akan memulai kebaktian kita saat ini. Dan mari kita membuka nyanyian Mazmur nomor 25. Kita bernyanyi pada baitnya yang pertama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena saat ini kami sudah boleh duduk dalam rumah tangga kami masing-masing memuji kebesaran-Mu melalui puji-pujian. Dan kami akan membuka lembaran firman-Mu, kami akan membaca dan belajar dari dalam firman ini. Kami mohon campur tangan daripada-Mu ya Allah, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti firman ini, dan dengan pertolongan Tuhan ketika kami belajar dalam perenungan hari ini, kami dapat mengerti dan kami diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dimanapun kami berada. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini telah saya persiapkan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-16, pada ayatnya yang ke-7 hingga pada ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 16 pada ayatnya yang ke-7 hingga pada ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian. Bahagia orang saleh. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang telah membaca firman ini, dan ketika kita masuk dalam perenungan firman, kita diberikan kemampuan untuk mengerti dan dapat melakukan firman ini dalam hidup kita setiap hari. Saudara, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari sekali lagi kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 116 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang kelima.
Mazmur pasalnya yang ke-16 pada ayatnya yang ke-7 hingga pada ayatnya yang ke-11. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini saya angkat sebuah tema sukacita abadi. Nah, saudara-saudara, jika ditanya hal apa saja yang bisa membuat saudara merasakan sukacita, tentu jawabannya kita akan bervariasi. Contoh, ketika seorang petani ditanya, mungkin jawabannya, saya akan bersukacita kalau panen saya berhasil. Atau yang sedang sakit akan menjawab, kalau saya sangat bersukacita kalau saya sembuh dan seterusnya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bahwa apakah sukacita itu bersifat kekal? Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu tidak. Karena yang senang dengan panennya yang berhasil bisa saja gagal panen di musim berikutnya, dan yang sembuh dari penyakitnya bisa saja kambuh lagi. Intinya, tidak ada sukacita sejati yang disediakan oleh dunia ini. Semuanya bersifat sementara dan tidak akan bertahan lama. Nah, jadi saudara-saudara, dari mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati? Pemazmur dengan jelas dalam pembacaan kita hari ini pada ayatnya yang ke-11 menjawab, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Berlimpah-limpah dan kata senantiasa hendak menjelaskan bahwa sukacita yang dimaksud oleh pemazmur adalah sukacita yang kekal, sukacita yang benar-benar dinikmati selama-lamanya. Mengapa demikian, saudara? Karena hal itu asalnya dari Tuhan. Tidak tergantung pada musim, tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung pada berbagai macam situasi yang terjadi. Kondisi karena sukacita yang dimaksud berasal dari atas dalam pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang mulai berkata, ya, kalau sekadar teori saja itu gampang. Mana mungkin kita dapat bersukacita kalau panen kita gagal? Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita kalau kita sakit? Bagaimana kita bersukacita kalau jelas-jelas kita bangkrut dan lain hal sebagainya? Saudara-saudara, tentu tidak. Dalam arti bahwa tentu tidak, bukan sekedar yang kita alami dalam hidup kita, benar. Tetapi ternyata yang dimaksud oleh firman Tuhan, walaupun saudara dan saya kita bergumul dan kita punya masalah, walaupun banyak alasan untuk tidak bersukacita, tapi ia tetap kuat dan mau tersenyum karena percaya bahwa tentu Tuhan akan membuka jalan dan menolong. Saudara, kita lihat dalam pembacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sang pemazmur mau mengakui, bahkan menceritakan pengalamannya, bahwa ketika dia bersama dengan Allah, ketika dia hidup di hadapan Allah dengan setia, dia menikmati kasih dan perlindungan Tuhan yang sejati, kebahagiaan yang sejati.
mari saudara-saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, tentu kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan. Hingga saat ini kita masih diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Tapi bagaimana kita menyikapi berbagai macam tantangan, berbagai macam pencobaan, dan berbagai macam pergumulan hidup yang saudara dan saya kita alami? Mana mari kita terus memuji-muji Tuhan. Ayatnya yang ke-7, aku mau memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sang pemazmur mau mengatakan, firman Tuhan senantiasa memberikan kepada saudara dan saya di tengah masalah, di tengah pencobaan hidup untuk bersuka cita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Walaupun ada banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi Allah tetap kuat menuntun dan memberkati saudara, sehingga kita juga pun semakin kuat dan kita mau tetap tersenyum dan percaya bahwa Tuhan akan tetap membuka jalan dan menolong. Maka mari saudara-saudara, jangan putus asa, jangan kecewa ketika bertubi-tubi saudara dan saya kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Ketika awal tadi saya katakan, jika ditanya apa saja yang bisa membuat Anda bersuka cita, betul, kita panen, kita berhasil, kita bersuka cita. Tapi apakah ketika kita gagal, kita tidak marah kepada Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar dari sang pemazmur agar supaya di setiap kehidupan yang kita hadapi, kita senantiasa bersuka cita. Karena disitulah kebahagiaan yang sejati, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jalanilah hidup saudara di tengah situasi yang saat ini kita hadapi, dengan terus mengimani bahwa di dalam tantangan Tuhan memberikan kekuatan, sehingga saudara dan saya kita mampu melewatinya dan kita berhasil terus bersuka cita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengaminkan firman Tuhan tadi. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian NKB nomor 100 pada baitnya yang pertama dan kedua, sementara kita memberikan korban syukur kita. Saudara, mari kita merendahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, satu di dalam doa syukur persembahan dan doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang tetap setia,
memberkati kami di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini satu persekutuan keluarga kami sudah boleh duduk bersama, memuji menyembah Engkau di dalam kebaktian ini, mendengar kebenaran firman yang menguatkan iman kami untuk senantiasa kuat di tengah tantangan dan bersuka cita sekalipun bertubi-tubi tantangan dan pergumulan hidup kami alami. Kami bersyukur ya Allah, karena saat ini kami juga sudah boleh mengulurkan tangan kami memberikan persembahan syukur, karena kami memberi dari apa yang kami terima daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan ini, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, sehingga mereka dapat mengelola dengan takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi perluasan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Dan bagi semua umat-Mu yang telah memberi, kami tidak berkekurangan, tetapi kami senantiasa menyaksikan akan berkat terus curahkan di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Saat ini ya Allah, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu. Tuhan tuntun dan berkati dalam hidup pribadi rumah tangga. Tuhan memberkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Mereka yang saat ini duduk dengan tenang membawa setiap pergumulan mereka. Biarlah ya Allah, sendengkanlah telinga kasih setia-Mu, dengarkanlah setiap seruan dan ungkapan syukur, bahkan permohonan setiap umat-Mu, dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Allah. Saat ini hamba-Mu berdoa menyerahkan kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati pimpinan bangsa, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama para menteri, sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di dusun-dusun, di desa-desa. Tuhan memberkati setiap mereka sebagai pemimpin bangsa ini, sehingga mereka boleh memimpin dengan jujur dan takut kepada Tuhan. Demikian juga ya Allah, Engkau memberkati setiap aparat keamanan yang bergandengan tangan, baik TNI, Polri, bergandengan tangan dengan tim medis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengatasi akan penyebaran virus corona ini. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati setiap mereka, sehingga di dalamnya ya Allah, penyebaran virus corona ini dapat ditekan dengan begitu masyarakat taat akan protokol kesehatan, sehingga kami boleh menyaksikan satu persatu virus ini dapat berlalu di tengah kehidupan bangsa dan negara, di tengah kota di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu, sehingga kami boleh menyaksikan bahwasannya kasih setia Tuhan terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Allah, kami berdoa menyerahkan gereja Kristen Sulawesi Barat. Tuhan memberkati setiap pimpinan gereja. Tuhan memberkati setiap program-program yang mereka telah programkan bersama. Biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan, bahkan di dalam bergandengan tangan dengan berbagai macam denominasi gereja, untuk di dalamnya menyaksikan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami boleh hidup di dalam kebersamaan sekalipun kami berbeda dalam denominasi gereja, tapi kami satu dalam membawa akan berita kebenaran akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang dalam penderitaan sakit penyakit, nyatakan kuasa-Mu ya Allah, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan dan mereka boleh kembalikan puji dan syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan sorga. Perjalanan hidup kami selanjutnya dalam menjalani minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga lindung dan berkati kami, sehingga dalam sepanjang seminggu yang akan kami jalani ini, kami semua senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang telah mengangkat pelayanan pada hari ini, Tuhan memberkati dalam hidup pribadi, dalam rumah tangga mereka, sehingga jerih lelah mereka tidak akan sia-sia, tapi Tuhan perhitungkan itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan umat-Mu ke tangan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sudah boleh usai. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.